Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau masuk bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut syahrul riyadhah, bulan latihan, atau juga disebut syahrul jihad, bulan perjuangan. Makanya Nabi pernah ngomong gitu kan, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika perang Badar usai, kata Rasulullah, kamu baru saja pulang dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Wa ma jihadul akbar, apa perang yang besar itu? Kata Nabi, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau judulnya perang melawan hawa nafsu, yang paling pertama kita lakukan, kenali dulu musuhnya. Jangan-jangan kita pengen perang lawan hawa nafsu, musuhnya kita nggak tahu. Menurut kita mau musuh, padahal teman. Menurut kita teman, padahal itu musuhnya. Nanti banyak musuh dalam selimut. Jadi seakan-akan kita melawan hawa nafsu, padahal kita sedang memenuhi hawa nafsu. Kenali hawa nafsu itu. Nah, ini Tuhan saya Ta'ala mengajak kita. Apa sih nafsu itu? Apa sih nafsu itu? Ini dengerin, mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita tahu, paham betul apa yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa 'affatin adamu ridha minka anha. Aslu kulli ma'asiyatin, pangkal muasal semua kemaksiatan. Kalau pengen gak maksiat, jangan sepotong-sepotong. Jangan disuruh berhenti begini, suruh begini, susah. Kalau ibarat pohon nih Bu, pohon bambu, kalau kita tebang ujungnya atau batangnya masih tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Sama pohon pisang pun begitu, kita tebang tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau pengen tidak tumbuh, maka tebang bongkotnya, akar-akarnya congkel. Lah kalau pengen tidak maksiat, kita harus paham pangkal muasal maksiat itu apa. Jangan-jangan kita nggak tahu Pak. Pengen gak maksiat tapi pangkal muasal maksiat dari mana? Nggak ada yang tahu. Pada tahu nggak ibu pangkal muasal maksiat? Ada yang tahu nggak? Jadi bongkot akar dari maksiat apa, kan orang nggak pada tahu. Gimana mau melawan maksiat orang akarnya kita nggak tahu. Jangan-jangan yang selama ini kita perjuangkan cuma cabang-cabangnya aja. Makanya ketika kita babat begini tumbuh lagi. Nah ini makanya Tuhan Saya Ta'ala mengajarkan kepada kita aslu kulli ma'asiyatin, pangkal muasal semua kemaksiatan, kulli ma'asiyat itu ar-ridha 'anin nafsi. Jadi pangkal muasal semua kemaksiatan itu ar-ridha 'anin nafsi, karena seneng ngikutin hawa nafsu. Jadi pangkal muasal semua kemaksiatan karena seneng ngikutin hawa nafsu. Seneng, ridho itu maksudnya senang. Ar-ridho 'anin nafs, senang sama nafsu, senang sama nafsu. Wa ghaflatin dan gopla, wa syahwatin dan syahwat. Wa aslu kulli ta'atin, dan pangkal muasal semua ketaatan. Jadi kita pengen taat, sesungguh-sungguhnya taat, itu ada muridho, tidak senang minka dari engkau, anha dari hawa nafsu. Jadi kalau pengen membabat habis kemaksiatan, maka harus ditekan nafsunya. Jadi semua sifat tercela itu sumbernya dari karena senang ngikutin hawa nafsu. Wa ada muridu anha, dan tidak senang terhadap hawa nafsu, itu aslu sifatil mahmudah, sumber sifat-sifat yang terpuji. Wa qad ittafaqa, dan telah sepakat ala hada, atas pemikiran ini, siapa jami'ul arifin, semua orang-orang arif billah, wa arbabul qulub, dan ahli-ahli batin. Nih ibu-ibu, misalkan ibu-ibu masih ada kemaksiatan begini. Gimana cara merubahnya? Yaitu perangi nafsunya. Jadi jangan senang sama hawa nafsu. Nafsu itu apa sih? Pertanyaannya gitu, nafsu itu yang terkait dengan badan, itu nafsu. Jadi nafsu itu yang terkait dengan badan. Jadi yang dipuji-puji orang itu nafsu. Misalkan makan enak banget, itu nafsu. Makanya sama Pak. Ini walaupun itu taat.
Walaupun itu taat, misalkan begini. Ini kan sekarang lagi tren masjid musola itu kan ini apa? Nyaman. Bener ya? Nyaman. Jadi nyaman itu di dalam masjid ditaruhin AC, ya kan? Terus depannya ambalnya yang kalau kita sujud itu muka kita nggak kelihatan, saking tebelnya. Itu kalau kita nyamannya, sekali lagi kalau kita senengnya ama nyaman di badan, itu di nafsu. Kalau senengnya ama itu, bukan senengnya ama Allah, bukan. Jadi kalau kita senengnya ama, wah di sana enak tuh musola ono, misalkan AC, karpetnya tebal, senengnya ama itu senengnya ngikutin nafsu. Tapi kalau senangnya tetap sama Allah, senangnya tetap sama ibadah, perkara ada AC-nya atau hambal yang mewah itu urusan lain. Jadi judulnya di situ. Jadi semua kalau ngikutin nafsu itu sumber kemaksiatan. Wadzalika li'anna ridho, yang demikian itu karena ridho anin nafsi, senang ngikutin hawa nafsu itu yujibu takdiyata ayubiha. Karena kalau orang ngikutin hawa nafsu, senang sama nafsunya, itu yang paling pertama dia nutupin kejelekan dirinya. Sekali lagi, kalau orang senengnya ama nafsu, ridho terhadap dirinya, terhadap nafsunya, itu tagdiyatu uyubiha, pasti nutupin kejelekan dirinya. Pasti kejelekan dirinya. Misalkan ibu-ibu cantik, terus ada jerawat. Jerawat itu apa? Misalkan aib kan? Nah kalau senangnya sama nafsu, itu jerawat ditutupin apa dibiarkan kelihatan? Ditutupin. Orang tukang tidur, aslinya tukang tidur. Dia ngikutin nafsu, itu pengen kelihatan baik. Pengen kelihatan ahli zikir, pengen kelihatan ahli ibadah, padahal mah tukang tidur. Jadi prinsip orang yang ngikutin nafsu, yang pertama adalah orang itu pasti menutupi kesalahannya. Makanya kalau saya ngaji, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya ngaji jauh ke Sukabumi. Saya jalankan sudah 6 tahun, setiap malam Jumat, itu alhamdulillah saya nggak pernah absen. Dan setiap ada pasaran, itu 10 hari di sana, itu saya ikut. Jadi 10 hari, 12 hari. Lah ngajinya itu, sekali duduk 3 jam, sehari 3 kali duduk, berarti 9 jam. 9 jam. Itu nyari apa? Nyari salah saya. Biar saya tahu, saya tuh jelek. Biar saya tahu saya itu salah. Biar saya tahu saya itu banyak dosa. Bukan malah ujung-ujungnya pengen kelihatan cakep. Bukan. Kalau pengen kelihatan cakep mah nggak usah pakai jauh-jauh ke Sukabumi. Kita poles aja omongannya yang bagus, pakaiannya yang bagus. Nanti juga orang melihat kita bagus. Tapi faktanya kan nggak begitu. Ma'rifatun nafas itu tahu diri itu bukan begitu. Tahu diri itu kita jelek, kita banyak dosa, kita hina. Itu fungsi ngaji. Makanya kalau ada orang ngaji, terus kelihatannya babnya nyindir dia, orang itu tersinggung, orang itu jelas nggak mau ngaji. Karena kalau ngaji itu memang begitu Pak. Misalkan kita ngaji begini, terus kita paham, oh ternyata selama ini saya salah, selama ini saya ngikutin nafsu. Itu orang ngaji yang benar. Tapi kalau ngaji dengerin bab begini terus dia bilang, Ustaz ngomong apaan, cuma bisa-bisa dia aja. Itu jelas aridho anin nafs. Jadi cirinya gitu. Jadi kalau makin sering ngaji, makin sering ikut pengajian, makin tahu kita ini banyak salah. Nih paham nih ibu-ibu. Jadi yang sering ngaji itu yang makin merasa salah. Bukan karena sering ngaji orang itu disalah-salahin. Judulnya bukan begitu. Ngaji itu biar tahu akan dirinya, bukan tahu kesalahan orang. Makanya di Ihya itu Imam Ghazali bilang, orang nggak boleh belajar hukumnya kalau belajarnya untuk paham kesalahan orang. Nih anak-anak yang belajar Quran, jangan salah niat. Ini yang tahfidz, yang tahsin, jangan salah niat. Jangan kalian belajar Al-Quran terus paham, terus bisa akan bacaan Al-Quran justru untuk mencari kesalahan orang lain yang baca Al-Quran. Sehingga imam itu nyaman. Orang kita kan kalau sholat tarawih kan imam itu merasa dihakimi oleh makmumnya, benar. Jadi imam salah dikit, jangankan salah bacaan, salah mesinnya kuliah, dia baca ijazah, itu dikata salah sama makmum. Salah urutan doang, padahal mah nggak masalah, itu disalahkan sama makmum. Orang yang belajar begini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, mending nggak belajar.
Terus belajar fungsinya buat apa? Belajar itu fungsinya biar kita jadi orang benar. Salah satu biar jadi orang benar adalah merasa banyak salah, merasa nggak benar. Kok begitu Pak Ustadz? Al-haq siapa yang benar? Al-haq siapa? Ketika Allah yang benar, kita benar apa salah? Salah. Itu teori man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang kalau pengen mulia, ya harus merasa hina. Kenapa? Karena yang maha mulia adalah Allah. Ketika orang di hatinya ada rasa mulia, bagaimana Allah Al-Karim akan terlihat? Orang pengen pinter harus merasa bodoh. Karena yang pinter siapa? Al-alim huwa Allah. Kita bodoh, kita nggak bisa apa-apa, kita lemah, kita hina. Nanti tahu Allah yang maha mulia, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat. Jadi bisanya kita bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah. Jadi ditutupin tuh uyubnya, kejelekan-kejelekannya ditutupin. Jadi kalau ada salah dikit langsung klarifikasi. Itu maksudnya begini. Pokoknya jangan sampai orang tuh tahu kalau kita jelek. Judulnya gitu. Orang yang ngikutin nafsu pasti judulnya begitu. Pokoknya apapun kalau bisa orang taunya itu baik. Sumbernya dari dia harus terlihat baik walaupun itu jelek. Jadi ditutupin bagaimana caranya, kejelekannya ditutupin. Wa yasiru qabihuha, maka menjadi apa qabihuha, kejelekan orang itu yang ngikutin hawa nafsu, hasanan, akan kelihatan baik. Oh, sebenarnya orang itu baik. Nanti orang udah ngomong, oh sebenarnya baik gini. Itu ngikutin hawa nafsu begitu. Makanya kalau saya bercandaan saya, ngaku aja jelek, bilang aja jelek, bilang aja banyak salah, bilang aja banyak dosa, nanti insya Allah dibenerin sama Allah. Coba lihat, Nabi Adam, tahu Nabi Adam, kenal Bu Nabi Adam? Nabi Adam tahu Nabi Adam? Nabi yang pertama. Nabi Adam ketika salah di surga, satu kali salahnya, kan dikeluarkan nama Allah dari surga, diturunkan ke bumi. Nabi Adam salahnya satu. Itu sujudnya Nabi Adam itu tahunan. Salahnya satu, sujudnya berapa? Tahunan. Kita salahnya banyak nggak? Sujudnya? Nabi Adam punya salah satu, itu diturunkan ke bumi, sujudnya tahunan. Di riwayat itu ada yang bilang tahunan, ada yang bilang puluhan tahun. Itu salah satu, salahnya cuma satu, sujudnya tahunan. Sementara kita salahnya banyak, sujudnya sebentar. Lah terus apa doa Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril? Doanya pada apa kan? Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba lihat, Nabi Adam dosanya satu, salahnya satu, nyebutnya Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam salahnya satu, ngomongnya aku orang jolim. Nabi Adam salahnya satu, ngaku orang jolim. Kita salahnya banyak, dibilang jolim, marah. Bener gak? Salah kita banyak gak? Tapi kalau dibilang jolim, bisa baik lu jolim, lu yang jolim, gua yang jolim. Gitu marah. Ini prinsipnya begitu prinsipnya. Jadi kalau mau ampunan Allah yang ngaku salah, ngaku jolim, ngaku nggak bener. Sama Nabi Yunus juga begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kayak Aspar itu apal itu. Inni kuntu minadz dzalimin itu taukidnya kebanyakan ya pakai ya. Innanya in taukid, kuntunya taukid. Jadi saya benar-benar orang jolim. Itu ini kuntu minadz dzalimin. Nabi ngaku benar-benar orang jolim. Kita nabi bukan, wali bukan, ulama bukan, salah banyak, dikatain jolim marah. Poin-poin seperti ini yang mesti kita pelajari, Pak. Sehingga hidup tuh enak nanti jatuhnya. Jadi orang mau ngatain kita ya biasa-biasa saja. Pak Ustadz ajaran begini, oh iya. Itu nggak benar tuh, yang benar begini, oh iya. Udah iya aja, kenapa sih? Kalau misalnya ada orang yang benar begini-begini, iya kamu benar, udah. Saya yang salah. Apa ruginya buat kita? Ibu nih bu, sama tetangga udah berbuat baik, disalahin sama tetangga, udah iya aja.
Nggak usah dibantah, nggak usah klarifikasi, nggak usah. Kenapa? Karena judulnya Allah Maha Tahu. Jadi kalau udah orang menjudul Allah Maha Tahu, ngapain diklarifikasi? Ngapain dibantah? Nggak usah. Gitu. Jadi kalau orang yang ngikutin nafsu, itu cirinya kejelekannya ditutupi. Sehingga yang mestinya jelek harus kelihatan baik. Jadi omongannya dibaik-baikin, tindakannya dibaik-baikin. Ini mohon maaf, kebiasaan kita memang begitu, Pak. Contoh misalkan gini, saya sering ngomong, sholat isya berapa rakaat? Ini yang anak-anak, sholat isya berapa rakaat? Sholat johor berapa rakaat? Sekarang kita ini ada orang sholat isya 4 rakaat, sholat johor 4 rakaat. Durasinya antara sholat isya sama sholat johor sama apa lain? Sholat isya mah jahar, yang dengerin banyak. Kalau suaranya nggak bagus, kurang keren. Kalau suratnya nggak panjang, kurang keren. Sholat johor mah khafi, jadi bacain atoina juga nggak masalah karena orang nggak denger. Makanya sama-sama 4 rakaat, tapi durasinya beda. Padahal di mata Allah mah sama aja. Orang mujahir, orang musir, di mata Allah mah sama. Allah Sami'ul Basir. Kan lagi kayak gitu, Pak. Tapi ya faktanya ini, karena ngikutin nafsu, sehingga judulnya mesti dibagus-bagusin, judulnya mesti dipanjang-panjangin. Makanya biasa-biasa aja. Kalau orang yang tahu ini ya biasa-biasa aja. Kalau ya saya sholat ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Misalkan kalau ada permintaan, pernah ada suatu waktu di salah satu masjid, minta Pak Ustadz nanti sebelum kajian jadi imam subuh, tapi sholatnya dibatasin. Saya bilang saya nggak usah aja, saya coret aja, nggak usah. Kenapa? Saya mau menghadap Allah, bukan menghadap ke kalian. Dan saya taatnya ke Allah, bukan taat kepada kalian. Allahnya baik banget, bukan kayak kalian. Kalau kalian kan yang sholat yang enak panjang segini, bacaannya ini. Kalau Allah mah enggak. Buat Allah mah orang baca 1 ayat pun cukup, karena Allah maha baik. Gitu. Tapi buat makmum beda. Sono mah imamnya bacanya itu juga dari Al-Hakumun sampai An-Nas. Yang enak mah di sono 1 juz. Pokoknya kalau tarawih jam 12 sampai jam 12 ada gitu. Jadi gitu. Wa ada muridho anin nafs, dan tidak ngikutin nafsu itu ala aksi hada, kebalikannya. Jadi kalau orang yang tidak ngikutin hawa nafsu itu kebalikannya, biarin aja. Orang mau ngelihat seperti apa, biarin aja. Ibu punya tetangga, menurut tetangga ibu jelek, perangainya begini-gini, biarin saja. Itu wa idza khatabakumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang bodoh ngomong kepada kalian, bilang saja iya. Ibu sok banget dah, iya. Ibu kayaknya penengki banget dah, iya. Udah gitu. Jadi enak hidupnya. Karena kita nggak penting untuk dinilai orang baik, itu nggak penting. Ini belajar hati gitu. Makanya kata Sayyid Abu Bakar, itu ciri orang yang hubud dunya. Ini kalau pengen tahu ini kita hubud dunia atau tidak, itu ciri orang yang hubud dunia itu 2. 1, khauful madamah wa hubbus sana. Jadi orang yang cinta dunia cirinya 1 hubbus sana, 2 khauful madamah. Apa hubbus sana? Pengennya dipuji. Jadi kalau orang yang cinta dunia cirinya pengen dipuji. Yang kedua khauful madamah, takut dihina. Sekarang kita pengennya dipuji apa dihina? Kita pengennya dipuji apa dihina? Udah, kalau pengen dipuji berarti kita masih hubud dunia enggak? Masih hubud dunia. Berarti kalau dibilang hubud dunia marah enggak? Mestinya enggak marah. Tapi kan faktanya marah. Jadi kalau dihina sama orang itu kita sedang dibantuin. Ini ngaji hati gitu. Yahtammu nafsahu, kalau orang yang tidak ngikut hawa nafsu, itu yatahamma nafsahu, dia akan buruk sangka terhadap dirinya. Jadi buruk sangka terhadap, jadi gini, kita ruangannya harus selalu husnudzon, baik sangka. Ke Allah harus baik sangka, ke tetangga harus baik sangka, ke sesama makhluk harus baik sangka. Kalau ada pengen buruk sangka,
Misalkan kita tetap harus buruk sangka. Kalau harus buruk sangka boleh. Ke siapa? Ke diri kita sendiri. Tuh, kalau orang yang enggak ngikutin hawa nafsu, cirinya orang itu berburuk sangka kepada dirinya. Jadi judulnya gini Pak. Kalau habis sholat, ya Allah sholat saya jelek banget. Kalau habis ngaji, ya Allah bacaan surat saya jelek banget. Hina banget saya sholat, hati kemana, mulut kemana, mata kemana, ya Allah jelek banget. Jadi kita sangka apa yang keluar dari diri kita semua jelek. Nanti Allah yang benerin. Makanya kalau saya boleh pesan masuk bulan Ramadan, masuklah bulan Ramadan dengan perasaan hina. Apa perasaan hina? Ya Allah, orang banyak dosa seperti saya, Engkau perkenankan masuk bulan Ramadan. Ya Allah, orang hina seperti saya, Engkau perkenankan masuk bulan Ramadan. Jadi kita pandang diri kita jelek, kita pandang diri kita hina. Nanti insya Allah sholat kita, puasa kita, ibadah kita dibenerin sama Allah. Tapi kalau kita dengan bahasa, ya Allah saya bakal bulan puasa, udah dah jangan ditanya ya Allah. Kemis, Senin Kemis juga puasa. Saya puasa sunnah juga semua saya habek. Apalagi puasa wajib. Kalau khotaman ya saya 1 hari sekali khatam. Kalau taraweh jangankan 20, 40 saya jalani. Dengan rasa begitu maka masuk bulan puasa tidak ada nilai apa-apa. Kenapa? Karena dia ke Allahnya dengan rasa dirinya, dengan bangga atas dirinya, bukan dengan rasa lemah. Karena yang ditolong oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah adalah orang yang ubudiyah. Yang di hatinya merasa hamba, dia menyatakan saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, yang punya, yang mampu, yang kuat hanya Allah. Makanya kalau orang azan ketika bilang hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Benar ya Pak ya? Kalau ada orang azan hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? Maksudnya kan gitu maksudnya. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali daya dan upaya Engkau. Jadi sholatnya kita karena anugerah dari Allah, bukan mampunya kita. Jadi dia memandang buruk atas dirinya, wa yatadallabu yubaha, dan dia mencari-cari kejelekannya. Jadi kejelekan dirinya yang dicari-cari, bukan kejelekan orang, bukan kejelekan orang. Makanya ibu-ibu, ini mohon maaf ibu-ibu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Atau kalau udah tahu kesalahan orang lain, jangan dibuka, jangan digibah kesalahan orang lain. Ini penting bermasyarakat. Kenapa? Saya sering ngomong. Ada orang tahun ini menceritakan tentang kejelekan tetangganya. Tahun depan kejelekan yang ada di tetangganya pindah ke keluarga dia. Kan gitu kan sering kan. Itu anak kasih anu katanya anu ya. Iya kan belum anu. Tahu. Kan gitu. Disebar-sebar kejelekan orang. Nanti itu keluarga dia akan begitu. Keluarga dia. Makanya kalau pengen keluarga baik, jangan pernah ngomongin yang jelek-jelek. Jangan pernah buka aib orang lain, jangan pernah. Jadi man satara uyuba akhihi, barang siapa yang menutupi kejelekan saudaranya, maka pada dasarnya dia sedang menutupi kejelekan dirinya. Barang siapa yang membuka kejelekan saudaranya, maka sebenarnya dia sedang membuka kejelekan dirinya sendiri. Ibu mau kejelekannya dibukakan orang lain? Mau enggak? Mau enggak Bu? Kejelekan kita dibuka orang lain, mau enggak? Kalau enggak mau, jangan buka kejelekan orang lain. Mau judulnya di warung, mau judulnya di pengajian, jangan buka kejelekan orang lain. Karena ketika kita buka kejelekan orang lain, kita sedang membuka pintu kejelekan itu untuk masuk ke kita. Makanya banyak keluarga-keluarga begitu. Pertama keluarga si A diomongin abis-abisan oleh keluarga si B. Besok keluarga si B ditimpa sama sebagaimana keluarga si A. Terus gimana kalau misalkan ada orang membuka kejelekan kita? Sikap kita gimana? Kalau guru ngajarin alhamdulillah. Misalkan ada orang gitu buka kejelekan kita. Kalau guru saya ngajarin alhamdulillah. Terus saya tanya, Kang, kok diomongin kejelekan kita bilang alhamdulillah? Ya bilang alhamdulillah.
Karena kejelekan kita yang dibuka sama orang itu cuma sedikit. Aslinya kejelekan kita banyak. Dibuka sedikit ya bilang alhamdulillah. Karena masih banyak yang ketutup. Ini benar nggak? Jadi gitu caranya gitu. Caranya gitu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi mandang dirinya gitu. Wala yaghtar bima yadharu minatoa. Wala yaghtar dan tidak tertipu bima dengan segala sesuatu yadharu yang dohir minatoati dari ketaatan. Oh. Jangan ketipu karena kita sering ngaji. Jangan ketipu karena kita sering puasa. Jangan ketipu karena kita sering sholat. Jangan ketipu walaupun johirnya seperti itu. Tetap pandang diri ini jelek. Tetap pandang diri ini hina. Tetap pandang diri ini tidak bisa apa-apa. Itu yang bernilai. Ketipu dia. Kalau dia bilang dia tuh baik. Dia tuh ahli ini, ahli itu ketipu. Kamakila bisyatul akhir. Kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Paman radiya an nafsi istahsana halaha. Barang siapa yang ngikutin hawa nafsunya istahsana halaha, maka akan mencari berusaha dilihat baik apa halaha akan halnya. Wasakana ilaiha dan nyaman kepada kebaikan itu. Oh, saya kan rajin ini, saya kan bisa ini. Wa man istahsana ala nafsihi, barang siapa yang menganggap baik akan dirinya, wasakana ilaihi dan nyaman kepada kebaikan itu, istaulat alaihil goplah, maka akan memenuhi kepada orang itu al-goplatu kelalaian. Kalau ada orang udah merasa baik, orang itu nanti goplah. Wabil goplah ketika dia goplah, yang sorifu qalbuhu, maka akan mendorong qalbahu akan hatinya anitapak kudi wal muru'ah. Tidak hati-hati dan tidak ada penjagaan. Jadi kalau ada orang goplah merasa dirinya benar, itu udah nggak ada penjagaan. Pokoknya omongan dia udah pasti benar. Kalau udah begitu, syahwat masuk ke dalam hati, tidak ada muraqabah perhatian dari Allah, wa tadzkir dan ingat dan eling, mayada'faha yang menolak akan itu semua, wa yuqahiruha dan memaksa, patasiru syahwat ghalibatun lahu. Maka syahwat udah memenuhi orang itu. Kau udah syahwat menguasai, itu jelek bisa dibener-benerin. Nah, terus gimana kalau misalkan ujung-ujungnya hawa nafsu yang paling pertama datang apa? Ini caranya, ini cara menghindarinya. Yang pertama kali datang ke kita bukan niat, namanya khawatir. Khawatir itu kertekan. Kertekan itu gimana? Bersitan. Yang paling gampang bersitan. Misalkan begini, misalkan lagi bulan puasa, terbersit, pengen batal, baru bersitan, baru bersit. Belum condong, belum azam, belum niat, belum amal, baru terbersit. Nah itu harus kita tolak. Jadi baru bersitan yang masuk, itu harus kita tolak. Misalkan ada perempuan cantik, terbersih di hati kita, wah cewek cakep nih, itu langsung buru-buru, wah enggak, setan ini mas setan, langsung gitu. Jadi kalau bersitan baru masuk ke kita, itu langsung tolak. Karena kalau udah niat susah. Terbersit pengen judi nih, langsung tolak, jangan judi. Misalkan terbersit pengen ada handphone, slot, misalkan pengen pinjol, pengen main judi online, itu baru terbersit ditolak tuh. Karena kalau sudah jadi niat itu udah susah, apalagi udah rubah. Jadi namanya khawatir, terus rubah, terus azam, terus niat, terus amal. Kalau sudah niat itu udah sulit menghentikannya. Makanya ketika baru datang khawatir itu langsung ditolak. Bila terbersit di hatimu ingin berjudi, itu godaan setan. Makanya judulnya bersitan khawatir. Itu benar, Rama benar. Jadi terbersit. Jadi ketika ada bersitan sedikit, karena kalau sudah niat mah jadi. Misalkan orang niat pengen judi, misalkan berempat, cuma ada 2, berarti nungguin apa? Nungguin 2 orang lagi. Kalau udah niat mah pasti jadi. Ada orang niat pengen judi, orangnya udah cukup, duitnya belum ada, berarti nungguin apa? Nungguin ada duit, pas ada duit dia judi. Itu namanya udah niat. Tapi kalau baru terbersit pengen, itu buru-buru tolak. Jadi baru terbersit pengen kemaksiatan, buru-buru tolak. Itu namanya khawatir. Nah ini yang tahu cuma ahli batin. Kalau ahli syariat nggak tahu. Kalau ahli syariat cuma mentok di niat sama amal. Jadi udah sampai. Padahal kalau udah sampai niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'alihi.
Kalau bahasanya itu kan qasdu syai' menyengajakan sesuatu muqtarinan yang beriringan bifi'lihi dengan amalnya. Kalau khawatir enggak. Kalau khawatir tadi. Jadi dari nafsu terus masuk khawatir terus nanti syahwatnya menguasai, pas dah syahwatnya menguasai tidak ada muraqabah, tidak ada tadzkir, ingat-ingat baru jadi maksiat. Makanya kita terbersit apapun dalam kemaksiatan buru-buru tolak. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini dengan berkahnya kajian Tuan Syekh Mu'taillah paham akan nafsunya. Jadi paham akan dirinya. Jadi ma'rifatin nafs itu penting. Makanya di Ihya Imam Ghazali itu bilang, orang bagaimana tahu akan sesuatu yang lain, dirinya aja yang melekat dia nggak tahu. Bagaimana mungkin kita ngomongin alam jagat raya, ngomongin pemerintahan, ngomongin nasional, ngomongin pajak, ngomongin ini, yang paling dekat sama kita aja kita nggak ngerti. Apa yang paling dekat sama kita? Ya nafsu kita, diri kita kan. Tetangga kita jauh Pak jaraknya, istri kita beda badannya, apalagi pemerintahan kita di pusat jauh sama kita, kelurahan masih jauh. Yang paling dekat sama kita tuh diri kita. Pertanyaannya tahu nggak kita tentang diri kita? Kalau tentang diri kita aja kita tidak tahu, apalagi tentang yang lainnya. Apalagi ngomongin, kalau orang sekarang kan gitu kan, ngomong di RT lagi ngopi itu ngomongin tentang masalah pendapatan dunia begini. Saya ada orang ngomong gitu. Itu lagi ngopi itu ngomongin Turki, ngomongin ini dalam hati saya orang ngerokok aja ribet. Ngomongin Turki, ngomongin internasional, ngomongin apa? Udah ngomongin diri kita aja. Ngomongin diri kita. Kita nanti gimana di mahsyar. Kita nanti gimana di kuburan. Tuh kalau mau mikir di situ. Ya kalau mau mikir, nanti kita di kuburan gimana? Pernah nggak terbersit begitu? Nanti kalau malaikat mungkar nakir datang, kita jawab apa kalau nanya? Kalau hari ini kita masih ribet sama kolektor, bagaimana nanti datang Israel? Orang datang kolektor, kita deg-degan nggak? Deg-degan nggak kalau datang orang nagih Bu? Deg-degan. Tapi bisa kita janji-janjiin nggak? Bisa nggak kita janji-janjiin? Besok aja hari Senin datang lagi ya, kayak tadi Pak Lurah tuh misalkan. Besok berasnya ambil hari Senin di kantor kelurahan, kan bisa kan? Tapi kalau malaikat Israel yang datang, bisa nggak kita tunda? Nggak bisa. Pernah nggak kita mikir di situ? Jarang. Orang haji jarang ngomongin itu. Terus nanti di mahsyar kalau ketika dikumpulin, gimana kita di situ? Kita bagian orang yang senang, yang ditolong Allah, atau bagian orang yang ditelantarkan Allah? Belum nanti di Shiratal Mustaqim. Pernah nggak pikir ke sana? Belum, jarang. Orang tuh selalu mikirin bagaimana makan, bagaimana bayar utang, bagaimana jadi ini. Cuma itu toh. Padahal yang pasti-pasti itu ya mati pasti, di kuburan pasti, Shiratal Mustaqim pasti, mahsyar tuh pasti. Kalau mau pusing itu. Kalau pengen ngaji ya ngaji tentang itu. Kalau mau selamat ya selamat selamanya. Kalau mau bahagia selamanya, itu ngaji. Kalau ngaji ujung-ujungnya cuma pengen dikenal orang, pengen dipinter-pinterkan orang, untuk apa? Orang kalau misalkan andai, kata Imam Ghazali, andai seluruh dunia sujud menghormati dia, itu tetap nggak ada nilai. Kenapa? Karena kemuliaan, kebahagiaan tidak ada di dunia. Yang ada kebahagiaan dan kemuliaan itu adanya di akhirat. Nggak apa-apa di dunia begini berdesak-desakan, rada berat, nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhirat selamat. Tetapi pada umumnya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetap aja orang itu lebih duluin dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi pengajian kita kali ini intinya adalah yuk mau masuk bulan Ramadan. Mau masuk bulan Ramadan, kita lawan, kita kekang nafsu kita. Kekang nafsu kita. Jadi judulnya nggak makan itu bukan jurusan makannya, taatnya. Kata agama jangan makan, ya udah jangan makan. Karena apa? Nafsu pengennya makan. Tapi agama bilang jangan makan, ya udah jangan makan. Intinya di situnya, bukan laparnya. Bukan yang paling lapar itu paling bagus, bukan. Tapi taatnya yang tidak ngikutin nafsunya.
Kalau udah nafsu tertekan, insya Allah nafsunya jadi mutmainnah. Kalau udah nafsunya mutmainnah, dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan yang demikian ini tidak bisa kita jalankan kalau tidak ditolong Allah. Jadi mudah-mudahan ini kampung Roktok, kampung yang ditolong Allah. Jadi warganya semuanya ditolong Allah, biar kuat ibadah, biar kuat berbuat baik, biar kuat bisa menghindari maksiat. Karena kalau dengan kita mah susah, tapi kalau dengan Allah gampang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal